Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya John Zung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengomentari sebuah video, ya. Ini saya dapat dikirimin. Ini menjelaskan bagaimana gereja mengalami masalah yang besar, big problem, ya. Ketika pandemi corona ini menyerang dunia ini. Nah, kita saksikan videonya ya. Problema besar daripada gereja. Pertama, persembahannya kurang. Yang diterima cuma 15% yang kita terima. Kurang lebih. Sedih. Nah, problema yang besar dialami oleh gereja. Pertama, persembahannya kurang. Kita mengalami masalah besar. Yang kita terima cuma 15%. Wah, jadi ini sebuah problem yang besar baginya. Nah, sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, saya kadang lucu ini dengan gereja seperti ini. Kalau kita membuka gereja, merintis atau pelayanan, mengapa kita perlu hitung untung rugi? Bukankah semua orang mengalami krisis ekonomi, mengalami sebuah masalah? Bukankah gereja selama tidak ada krisis, bukankah ada kas gereja? Dananya itu dikemanakan? Dipakai untuk apa? Kalau tidak mampu sewa gedung yang lebih besar, yang ngapain harus pakai yang besar? Pakai yang kecil. Kan seperti itu. Jadi ini saya lihat motivasi membangun gereja, membuat pelayanan ini adalah udah hitung untung rugi, profit dan non profit. Apakah gereja itu harus dikelola seperti perusahaan begitu? Hitung untung rugi. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua ya. Gereja bagaimana ini? Kok bisa seperti itu, hitung untung rugi begitu? Bukankah Tuhan Yesus suruh kita pergi melayani, memberitakan Injil? Bahkan menyerahkan nyawa pikul salib, siap menderita. Ya. Ini padahal Bapak ini kan bukan orang susah ini kalau saya lihat. Gaya pakaiannya apa semuanya segala macam ini. Di tempat yang lain saya lihat wah, branded juga pakaiannya itu. Bukan orang susah gitu loh. Kok dia ngeluh? Ngeluhnya sama siapa? Kalau mengeluh sama Tuhan, berdoa masuk dalam kamar, doa kepada Tuhan, bagaimana pelayananmu ini? Jika engkau ingin saya melayani, coba tolong. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang maha kuasa akan menggerakkan hati orang-orang untuk datang mengasihi Tuhan, memberikan persembahan. Tidak perlu dikhotbah-khotbahkan soal persembahan. Bukankah dulu sering adakan KKR mujizat, katanya, melepaskan dari kutuk kebangkrutan, kutuk kemiskinan. Kita semua anak-anak Tuhan kaya. Nah, kenapa sekarang bisa jadi seperti ini gitu loh. Nah, coba kita dengarkan lagi. Lalu expenses sewa gedung, full timer, semua kita mesti keluarkan. Wah, marah dia kayaknya nih sampai itu papan itu diketuk-ketuk. Waduh. Kita mesti keluarkan expenses sewa gedung. Sewa ini, wah bagaimana ini? Nah, ini lihat. Makanya saya bilang ya. Bergereja itu kita itu datang untuk mencari kebenaran hal rohani, bukan jasmani, materi duniawi motivasinya. Kalau bergereja ya hanya mencari jasmani, materi duniawi, ini yang menjadi problem, yang masalah ini. Ya. Ini menjadi masalah. Kita dengarkan sedikit lagi. Berapa lama gereja bisa bertahan dengan defisit ini? Selain itu, kita mau melakukan semua yang difirman Matius 25 ayat 35 36, yaitu dengan jalan bagaimana kita memperhatikan mereka yang kekurangan. Karena tidak ada ibadah, singer-singer nganggur. Musician semuanya menganggur. Kita mesti berikan bantuan. Ada yang kos aja nggak cukup, nggak bisa. Udahlah, males kita dengerin keluhannya nih. Jadi Anda bisa bayangkan, dia bilang kan, defisit. Ya. Gereja sampai berapa lama bertahan? Saya tanya. Zaman Tuhan Yesus ya, bergereja,
memulai gereja dengan di bawah penganiayaan yang begitu kuat, yang begitu keras sampai kepala menjadi taruhannya, disalibkan, digantung, dibakar, di katakombe kuburan bawah tanah mereka berkumpul. Mengapa bisa bertahan sampai hari ini? Lalu gerejamu, pakaianmu, parlente seperti itu udah keren. Kenapa kamu ragu atas kuasa Tuhan bahwa tidak mampu bertahan gereja? Ini sangat konyol. Terbalik dengan biasa yang dia lakukan, KKR lah, apalah, mujizat lah yang dikhotbahkan. Ini tidak sesuai dengan iman yang biasa diucapkan, yang mendengungkan, berilah maka Tuhan akan beri berkali-kali lipat, bukakan tingkap-tingkap langit, persepuluhan apa segala macam. Tapi faktanya bagaimana? Jadi sahabatku, Anda bisa lihat di sini ya. Sampai kalau kita masih bayar singer, musician, mereka kos tidak mau kita keluar. Berarti selama ini ternyata gerejanya dikelola dengan sistem perusahaan profesional. Dia bayar nih singernya berapa, pemain drum berapa, penyanyi berapa, dibayar semuanya. Nah, undang nanti siapa pembicara bayar berapa, undang nanti artis bayar berapa gitu kan. Jadi semuanya itu dia pakai sistem bayaran profesional. Nah, inilah yang kita lihat bahwa ya gereja hari ini sudah tidak benar, dikelola dengan tidak benar, profesional. Gitu. Pantasanlah saya lihat bahwa khotbah mereka itu selalu dengungkan, berilah maka akan di persepuluhan terus. Jadi khotbahnya itu tentang persepuluhan terus. Kenapa? Karena mereka untuk mengejar target itu. Dan kemudian pendetanya pasti kaya raya semuanya. Ya. Kaya raya. Lepaskan dari kutu ini kutu itu. Jadi jemaat banyak ramai datang. Undang artis, nanti kesaksian sana kesaksian. Jadi orientasinya semua bukan kebenaran firman Tuhan, tapi materi jasmani duniawi. Maka entertainnya juga gaya dunia, nyanyinya, ya semuanya, suasananya tidak beda kita pergi ke tempat konser musik. Nah, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, ya, Tuhan mengajarkan kita. Paulus bilang hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan karena sedih hati atau paksaan gitu. Kita memberi kepada Tuhan yang akan memberkati. Begini ya, kalau di dalam gereja saya waktu saya merintis jemaat, mulai ngumpulkan dari anak-anak terlantar, anak-anak yang susah, kumpulkan ngajar mereka, dan saya sambil kerja jadi guru mengajar, pada pendapatan tidak seberapa, tapi karena kita tulus untuk melayani Tuhan, kita berusaha ya melayani dengan motivasi yang murni. Kita memberi mereka, kita bantuan walaupun kita kurang, tapi kita tidak pernah mengeluh. Kita tahu bahwa Tuhan akan mencukupkan nanti, gitu loh. Nah, dan hampir akhirnya gereja saya hari ini sudah jadi tidak pernah satu kali pun saya khotbah harus beri persepuluhan berkali lipat, Tuhan bukakan tingkap-tingkap. Hampir tidak pernah khotbahkan dengan persembahan-persembahan seperti itu. Jemaat kalau dia lahir baru, kalau dia mengasihi Tuhan, dia sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, otomatis hatinya itu akan mengasihi Tuhan dan memberi kepada Tuhan. Tidak perlu dihimbau-himbau ya. Bukti seorang punya iman itu adalah dia memberi. Makanya beritakan kebenaran firman Tuhan. Kalau dia sungguh mengasihi Tuhan, dia akan memberi. Kalau orang motivasinya yang datang ikut Tuhan untuk seperti pergi ke Gunung Kawi untuk dapatkan keuntungan jasmani materi duniawi, dia akan mundur, dia akan pergi, dan tidak cocok dia pergi ke gereja saya gitu. Nah, kita udah tegaskan dari awal. Di gereja sini kita memberitakan kebenaran firman, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Itu motivasi awal harus dimurnikan. Nah, gereja yang benar itu harus ada pure motivasi yang murni untuk ikut Tuhan, bukan karena ingin roti ya. Kemudian apa? High morality, memiliki moralitas yang tinggi ya. Kemudian biblical doctrine, mengajarkan pengajaran yang pada dasar pada Alkitab gitu. Nah, itu baru gereja yang sungguh-sungguh benar. Jadi sahabatku yang terkasih, saya sungguh menyedihkan ya kalau gereja-gereja hari ini, di akhir zaman ini, semuanya hanya berpikir tentang materi, jasmani, dan duniawi. Dan ini akan mengakibatkan semuanya runtuh katanya. Sungguh kasihan sekali. Sahabatku,
hendaknya engkau memiliki pikiran yang cerdas, memiliki sebuah pandangan yang benar, ya, atas semua yang terjadi di dunia ini, karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Bersama saya Johnson, Jesus my Savior.